Agustinus mencari di luar apa yang ada di dalam. Seberapa jauhkah engkau pernah lari dari Tuhan dan kebenarannya? Sejauh timur dari barat. Sejauh itulah Agustinus pernah tersesat, tapi oleh lutut dan air mata ibunya, ia bertobat, bahkan menjadi imam, uskup, dan orang kudus. Sebab sejauh itu jugalah kasih Allah padanya. Kisah Agustinus dan Monica adalah kisah kita. Kisah pencarian, kisah kesesatan, kisah tanggung jawab ibu terhadap keluarga, kisah petualangan sekian banyak anak muda yang mencari Tuhan. Sekian banyak orang modern saat ini yang mengalami kekosongan dan kebolongan. Mari mengenal, mengagumi, dan meneladani, serta mohon doa Santo Agustinus lewat 7 mutiara warisannya. Pertama, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Berbapak kafir, berkarakter buruk, membuat sang anak sungguh beda tipis dari bapaknya. Ia cerdas, kritis, suka bebas dan melawan. Ia ingin tahu, belajar, dan puas. Dan ia tak peduli juga pada mamanya. Di usia belasan tahun, ia senang dan bahagia merampok pohon mangga petani untuk senang-senang saja dan untuk diberikan kepada babi-babi. Soal Tuhan, etika, agama, Injil, no way. Dan ia menjadi anak dunia, anak pemberontakan, anak bebas. Bahkan di usia 19 tahun, sudah mempunyai anak di luar nikah. Ketika sang ayah Patricius sudah bertobat dan wafat, sang anak tetap tinggal kafir dan kian terpesona serta sibuk dengan yang duniawi saja. Kedua, kejatuhan dalam dosa. Agustinus kemudian mengaku, "Sungguh Tuhan telah berbicara padaku lewat ibuku, tapi aku tidak mendengarkan dia." Dia lalu hidup mengikuti perasaan, kemauan, dorongan, dan nafsu manusiawinya. Apa yang dilarang Paulus dalam 2 Timotius bab 2 ayat 22, itulah yang dilawannya, nafsu orang muda. Percabulan, keinginan yang tak teratur, kesombongan, itulah hidupnya. Ia sadar, tapi lemah. Seperti doanya, "Tuhan anugerahilah aku kemurnian dan pantang, tetapi jangan dulu sekarang." Ia lebih suka mengejar kepuasan itu daripada memusnahkannya. 3. Titik balik. Pencarian makna hidup serta keangkuhan atas bakat mengajar membawanya sampai ke Milan. Toh sang maha guru tetap kosong dan kering jiwanya. Something missing. Tawaran dunia telah dikejar dan dicicipi habis. Toh hanya tersisa hampa dan gelisah. Sementara siraman air mata ibu terus membasahi tanah gersang sekerontong jiwa Ananda. Hari itu, ada orang bertobat setelah membaca riwayat Santo Antonius Pertapa. Agustinus merasa malu. Orang tak terpelajar memilih surga dengan berani, tetapi kita dengan segala ilmu pengetahuan demikian pengecut hingga terus hidup bergelimang dosa. Dan hatinya menjerit, "Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku?" Dan suara kecil terdengar, "Tole et lege." Ambillah dan bacalah. Agustinus mengambil buku, kitab suci, membukanya, dan matanya tertuju pada Roma 13 ayat 13 sampai 14.
Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Lonceng Aleluya memecah Vigili Paskah tahun 387 menyambut kebangkitan Sang Anak Dunia. Agustinus dibaptis. Keempat, hidup baru. Agustinus dibaptis oleh Uskup Ambrosius dari Milan bersama Adeodatus anaknya, bersama beberapa temannya, disaksikan ibu tercinta. Mereka merintis hidup baru, ingin kembali ke Hippo, Afrika Utara, dan bersama Monica mereka berangkat. Sayang, Monica wafat dalam perjalanan pulang ini. Selanjutnya, kematian Adeodatus membuat Agustinus semakin pasti. Ia menjual segala hartanya dan merubah rumahnya menjadi biara. Ia lalu menjadi imam di Hippo, mendirikan tarekat kebiaraan, dan kemudian menjadi uskup. Kelima, pujangga gereja. Berkat kecerdasannya berguna bagi gereja. Ia diangkat menjadi pujangga gereja. Beberapa bukunya yang terkenal adalah The Confessions, The City of God. Ia bukan hanya maha guru, tetapi pengkhotbah yang ulung. Ia meneguhkan dan menobatkan banyak orang dengan perkataan dan tulisannya. Ada 113 buku, 218 surat, dan 500 buah khotbah. Keenam, di doa ibuku ada namaku disebut. Di balik seorang lelaki besar berdiri seorang wanita hebat, kata orang. Agustinus tidak lupa peran doa ibunya. Sejak dari rahim ibu, aku telah diperkenalkan kepada Allah. Ibuku membawa aku kepada iman, pada kekudusan dan karya-karya kasih. Ibuku menderita sakit bersalin untuk kedua kali, bahkan lebih lama sekali, untuk kelahiranku secara rohani. Ia terus mengajarku mencari kebijaksanaan Tuhan dalam kitab suci. Benar, buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya itu hanya bisa dirubah oleh doa dan rahmat Tuhan. Ketujuh, kecilnya seorang Agustinus di hadapan Tuhan. Agustinus yang brilian berupaya memahami misteri Allah Tritunggal, namun ia gagal paham. Di pantai ia bermenung. Nampak padanya seorang anak kecil bolak-balik menimba air laut dan memasukkan dalam lubang di pasir. Apa yang kau buat, anakku? Oh, aku mau memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang ini. Tak mungkin, tak mungkinlah, lubang itu terlalu kecil. Benar, tak mungkinlah otak manusia yang kecil mau memahami Tuhan Pencipta yang maha besar. Agustinus tersadarkan akan kekecilannya di hadapan Allah. Hai orang muda, orang pintar dan orang terpelajar, yang mengetahui, memiliki, dan telah melakukan segalanya, tetapi yang di salah satu sudut hatinya masih ada kekosongan dan kehampaan. Beranilah berhenti, beranilah katakan cukup pada kesia-siaan yang hampa. Seperti Agustinus, jujurlah, mencari dan temukan Tuhan yang lebih dekat padamu, yang ada dalam dirimu sendiri. Marilah kita hidup sopan seperti pada
siang hari. Tuhan, Engkau mencipta hanya karena cinta. Tuhan mencipta kami hanya untukmu. Gelisah hatiku selama belum istirahat padamu. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu?